Gen Z ini dianggap sebagai generasi yang masa depannya kan suram. Yang pertama, generation gap atau hal-hal yang terus kemudian menjurangi antara generasi ini terjadi karena kecepatan teknologi. Akan ada Indonesia emas di tahun 2045 yang akan ditanam pondasinya di 2030 dan ini akan dinahkodai oleh para Gen Z dan akan diawaki oleh para Gen Alpha, dan dimana kita Gen Y dan Gen X ini sebagai penumpangnya ini harus behave, harus menurut pada mereka. Banyak konten yang terus kemudian memancing banyak orang yang berpendapat bahwa Gen Z ini nggak akan survive. Mereka dianggap kaum mendang-mending yang cuma bisa rebahan. Dan masa depan mereka ini dipertanyakan. Ini dikatakan bahwa mereka ini nggak akan sanggup beli rumah, mobil, dan sebagainya. Tapi apakah yang sebenarnya terjadi? Kalau saya lihat sebenarnya Gen Z ini yang malah akan survive. Gen X dan Y. Dan baby boomers yang nyaris punah, ini yang harus mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Mengapa seperti itu? Yuk kita akan terawang masa depan akan seperti apa dunia saat di genggaman Gen Z. Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalian cari tahulah baby boomers itu seperti apa, Gen X itu apa, Gen Y, Y atau milenial itu siapa, dan Gen Z ini siapa. Nah, kalau yang sekarang ini sekolahnya SD ke SMP itu adalah generasi Alpha. Balik lagi karena udah Z ke Alpha. Nanti kita obrolin lagi di lain waktu. Tapi Gen Z ini dianggap sebagai generasi yang masa depannya kan suram, dan mereka ini yang dikhawatirkan nggak akan memiliki nilai untuk bersaing kerja, mereka dianggap lemah, dianggap mendang-mending, dan mereka ini juga dikhawatirkan nggak akan bisa sesukses generasi sebelumnya. Nah, saya akan rubah stigma itu, karena ini adalah sebuah fakta yang mungkin kalian tidak mau dengar. Yang pertama, generation gap atau hal-hal yang terus kemudian menjurangi antara generasi ini terjadi karena kecepatan teknologi. Gen Z yang lahir barengan dengan munculnya iPad, layar sentuh yang terus kemudian semakin murah, ini memang sangat dekat dengan teknologi. Dan hidup mereka ini sangat dikontrol oleh media sosial. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Y atau milenial, yang masih memiliki hubungan dengan dunia offline, yang membawa tradisi dari Gen X dan baby boomers yang masih ada. Gen Z kerap disebut sebagai kaum menang-mending karena mereka memiliki banyak sekali hal-hal yang terjadi dan pilihan yang mungkin mereka bisa ambil. Bahkan saat mereka sekarang pun saat ini sedang menjalani sebuah komitmen. Jadi jangan berharap Gen Z akan setia kerja di tempat perusahaan kalian jika kalian tidak bisa memberikan kenyamanan yang diinginkan oleh para Gen Z ini tadi. Karena sambil mereka mengerjakan tugas, mereka pun juga memantau lowongan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, kenyamanan yang lebih lengkap, dan juga kulkas dan juga makanan yang lebih terisi, karena itu adalah salah satu hal-hal yang diinginkan oleh mereka. Maka saya katakan bahwa mereka ini seperti itu karena teknologi membuat mereka seperti itu, bukan manusianya. Yang artinya baby boomers, Gen X dan Gen Y, kalau mereka ini lahir di era yang sama dengan Gen Z, ya mereka akan jadi kaum mendang-mending juga, tapi akan tetap positif karena mereka akan tetap memilih yang terbaik di antara apa yang mereka inginkan. Jika kaum Gen Y atau milenial ini dikenalkan dengan kesadaran diri bahwa mereka ini harus menyuarakan isi hati mereka, maka Gen Z di sini ini merasa bahwa mereka akan bisa mengubah dunia dengan apa yang mereka miliki. Dan ini diperparah dengan teknologi informasi yang semakin pesat. Dunia ini seakan-akan rata. Semua orang bisa diraih dan juga bisa disentuh oleh keberadaan mereka ini tadi. Jika dulu misalkan di era saya seseorang ngefans dengan band bernama Bon Jovi, dan kita ngefans sama vokalis namanya Jon Bon Jovi. Kita hanya bisa mendengarkan suaranya saja dan menunggu kehadirannya saat mereka menggelar konser di Jakarta, di Indonesia. Nggak mungkin dia datang ke kota saya di Tulungagung sana. Nah, tapi sekarang para Gen Z ini, jika mereka menyukai Lisa Blackpink, so mereka akan bisa men-DM bahkan Lisa Blackpink itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak terjadi di generasi sebelumnya. Dan mereka memiliki sebuah pandangan tentang posibilitas yang akan berbeda dibandingkan juga generasi yang sebelumnya. Maka kita akan tahu bahwa dunia ke depan ini akan didesain dengan keinginan mereka. Nah, ketakutan yang terjadi adalah ketakutan bahwa Gen Z ini nanti nggak akan bisa bekerja di pabrik misalkan, karena sambil mereka pegang handphone, kalau pabriknya ini misalkan memasang sandaran untuk sepeda motor seperti itu. Nah, saya punya dulu seorang karyawan yang seperti itu, kerjaannya masang sandaran sepeda motor. Nah, kalau sambil megang handphone nggak mungkin. Sedangkan para Gen Z ini pasti mereka itu lebih pilih pekerjaan di mana mereka bebas untuk menavigasi dengan ponsel mereka. Jadi kalau ada suatu pekerjaan yang membuat mereka ini tidak boleh
menggunakan ponsel mereka saat bekerja, saya kira ini adalah big no untuk mereka dan mereka akan menjauhi pekerjaan semacam ini. Memang betul di beberapa lini pekerjaan hal itu tidak bisa dilakukan, tapi jika hal itu diinginkan, maka kalau menurut saya akan dilakukan oleh Gen Z di sini adalah menciptakan mesin atau robot dan juga software dan aplikasi untuk mengoperasikan dan menggantikan pekerjaan itu. Maka inilah yang akan dilakukan mereka. Mereka tidak akan seperti Gen Y milenial atau Gen X yang berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya, tapi mereka merubah kebutuhan itu tadi. Dan ini sudah terjadi dan akan lebih sering terjadi. Maka dari itu Gen Z akan survive. Gen X dan Y itu yang mungkin akan segera punah. Gen X ini adalah generasi yang mungkin menjadi cikal bakal dunia digital dan internet seperti sekarang ini. Dan kita tahu bahwa Gen Y atau milenial adalah generasi early adopter. Dan mereka ini yang membawa dunia offline ke online. Mereka ini yang nyebrangin pintu. Nah, sedangkan Gen Z ini sebenarnya sudah berada di dalam dunia online itu sendiri. Maka kita akan tahu bahwa Gen Z ini sesempurna baby boomers. Yang mereka ini akan menulis peraturan-peraturan yang akan terjadi pada generasi alpha, beta, dan selanjutnya. Dan jika kita tidak ramah-ramah dengan mereka, mungkin kita akan dihilangkan dari sejarah dan kita tidak akan eksis lagi. Maka daripada itu, kitalah yang harus mencoba untuk mengerti bahasa mereka dan memahami cara berpikir mereka agar kita tidak hilang nantinya. Mungkin di era-era sekarang ini, Gen Y atau milenial ini masih akan bisa bernafas dengan lebih tenang dibandingkan Gen X karena mereka ini dibesarkan oleh baby boomers dan kakak-kakak mereka yang di Gen X ini tadi. Sehingga mereka ini memiliki habit Gen Z, tapi mereka ini dididik oleh Gen X dan baby boomers ini tadi. Mereka lah yang sebenarnya akan menjadi jembatan antara Gen X dengan Gen Z. Tapi jika jembatan ini tidak terbangun, maka Gen X yang pertama kali akan punah. Kalau baby boomers kan memang sudah pada pensiun sekarang. Maka untuk kalian semua yang seusia saya, usia ini 40 tahun ke atas, harus hati-hati karena kalian yang akan dipangkas duluan. Nah, untuk Gen Y harus bagaimana? Gen Y sepertinya harus bisa menjelaskan dan mulai mengerti dunia-dunia yang tidak dimengerti oleh generasi sebelumnya. Kita sekarang melihat bagaimana AI ini menjadi sebuah polemik tentang etika dan hal yang lain yang kita lihat. Gen Y atau milenial ini sangat-sangat masih menjunjung tinggi hal itu tadi. Untuk Gen Z ini bukan jadi sebuah permasalahan. Jika sebuah problem bisa di-solve dengan menggunakan AI, mereka akan lakukan hal itu tadi. Sedangkan Gen Y yang dididik oleh Gen X dan baby boomers, ini pikirannya masih pikiran zaman dulu, tapi hatinya ini sudah zaman sekarang. Maka karena itu kita akan lihat keributan-keributan sosial media ini dipuji oleh para milenial dan Gen Y ini tadi. Bahkan kalau kita melihat adanya terms SJW, ini sebenarnya kan dimulai dari kemunculan Gen Y yang memulai untuk menunjukkan jati diri mereka, kesadaran mereka terhadap diri mereka sendiri, dan kebanggaan terhadap apapun yang mereka sekarang ini adopsi. Jadi kalau menurut saya seperti keberanian mengutarakan bahwa mereka ini seorang feminis, ataukah misalkan orang-orang yang berani mengatakan bahwa mereka child free marriage, nggak akan pengen memiliki anak. Ini para Gen Y ini bermunculan, yang terus mungkin kalau Gen Y ini ternyata mereka ini penyuka sejenis, mereka dulunya itu ketakutan tapi mereka berani mengutarakan dirinya, mempertontonkan. Tapi kalau Gen Z ini bahkan mereka berani mengutarakan bahwa mereka ini non-binary atau gendernya nggak laki-laki, nggak perempuan. Nah, hal seperti ini yang kita harus mulai, kita ini kalau di sini saya Gen X harus mulai mencoba mengerti mereka ini melihat dengan cara apa, dan Gen Y di sini memang harus menjadi translator di antara dua dunia yang memang saat ini sedang berada di dalam, ya bukan perperangan ya, tapi lebih ke dalam kuali yang sama ini tadi. Dan mengapa Gen Z tidak akan punah? Karena mereka akan terus berkembang, karena mereka di backup dengan AI dan internet yang akan semakin cepat. Mereka akan menguasai industri karena mereka nggak kayak Gen Y dan X yang harus menyesuaikan dengan peraturan yang di-written atau ditulis oleh baby boomers. Mereka akan punya aturan mereka sendiri. Dan apalagi dengan pandemi kemarin yang membuat perkembangan teknologi ini jauh semakin cepat, maka sebenarnya kita harus ya memiliki generasi pandemi yang juga akan menjadi generasi alpha ini yang akan membuat ini semua lebih cepat lagi. Kita akan tahu dalam DNA Indonesia yang berikutnya akan ada Indonesia emas di tahun 2045 yang akan ditanam pondasinya di 2030, dan ini akan dinahkodai oleh para Gen Z dan akan diawaki oleh para Gen Alpha, dan di mana kita Gen Y dan Gen X ini sebagai penumpangnya ini harus behave, harus menurut pada mereka, dan kita harus membangun bahasa yang bisa mereka mengerti dan dengar. Karena jika tidak hanya kita akan punah, tapi kita akan dilemparkan dari bahtera dan perahu itu tadi, dan entah nasib kita akan seperti apa. Binasa, hilang, sirna. Maka ini yang ingin saya bagikan, bahwa Gen Z akan baik-baik saja. Para Gen
X, dan Y. Silahkan kalian khawatirkan nasib kita semua, dan harapannya kita bisa menyeberangi ini semua. Dan mungkin kita akan diberikan kekuatan dan tenaga, energi untuk bisa mempelajari hal-hal yang akan berubah lebih cepat, berkembang lebih pesat, di mana apa yang kemarin kita impikan dan etika yang kemarin kita percayai itu akan ditulis ulang oleh sejarah baru nantinya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.